Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tolong adik-adik ini penghafal Quran. Itu hadis, itu ajaran Nabi. Bukan Nabi bilang Nabi, baca kau yang susah. Nabi bilang baca kau yang umumnya orang hafal. Ini imam rata-rata penghafal Quran. Itu Nabi bilang hebat kalau susah yang kita tidak tahu. Padahal enak itu kalau surah-surah pendek. Kenapa? Satu, kita bisa husu, ikut bacanya. Coba kalau imam baca wadduha, kita juga ikut. Kul huwallah al-ikhlas. Anak-anak juga teriak. Kul huwallahu ahad. Oh, kan apa lagi? Giliran Pak Imam membaca surah Al-Maidah. Ayat 10 sampai 55. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Nah baca media kita baca di semua pengumuman di masjid. Keadaan keuangan masjid. Saldo kas. Lah busuk ngasih minjo dibaca. Habis semua dibaca itu pengumuman, belum pi imam ruku, apa lagi dibaca? Kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Goa. Belum pi ruku imam, apa lagi dibaca? Bajunya orang. Adnan Purica, calon gubernur Sulawesi Selatan. Dibaca semua. Itu orang baca semua baju. Siapa yang salah? Imam. Yang kedua kata Nabi, kenapa tujuannya? Apa tujuannya disuruh semua orang hafal? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha, salah, ada yang bisa bantu. Tapi begitu dia baca surat Al-Maidah, salah, lupa kok. Nah bilang orang Bugis, ewe ya lebu. Jawab Pak. Maka itu sebabnya. Ya ada wallahu alam benar atau tidak ini cerita. Anak pesantren, penghafal Quran, pulang kampung, tes nih bacanya. Kau jadi imam nak? Sudah jadi imam. Dia baca yang susah-susah. Begitu lagi sholat, tiba-tiba itu ada cicak jatuh dari atas. Hampir nak kena kepalanya. Stres. Kan sandar telingana. Stres. Orang stres itu hilang hafalan. Tidak tahu apa sambungannya ini. Dah lupa apa sambungannya ini. Tidak ada. Nah tunggu dari belakang. Tidak ada tong bantu. Diam. Hening. Semua diam dalam masjid. Tiba-tiba Nabi bilang Pak Imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak-anak muda marah. Nabi bilang kalau begitu Allahu Akbar. Ya, maka satu imam harus pilih imam yang bagus bacanya. Bayangkan kalau panjang Tommy bacanya, tidak ditahu juga apa nak baca. Nabi bilang orang di kampungku nagarem nengi. Dolin baru ditahu, oh Al-Fatihah nak baca. Ya, nah, pilih imam yang bagus bacanya. Kita juga makmum harus tahu diri. Ada juga itu makmum biasa kajili-jili. Langsung pergi nak ambil di sini. Tidak boleh, harus tahu. Ini di sini imam. Di belakangnya imam, 3 pasang ini itu pada zaman Nabi orang-orang pilihan. Abu Bakar kah, Utsman kah, Ali kah. Yang di belakangnya imam, pas ini imam, sini. Ini wakil bupati, seandainya di Goa, pejabat. Begitu bupati berhalangan, dia yang maju. Ini. Maka tidak boleh. Dan kalau bupati keliru, kalau imam keliru, ada aturannya. Ini diajarkan dalam bertata negara sebenarnya. Contoh kita salat jamaah. Bupati salah, gubernur salah, presiden salah. Tidak langsung, salah kok. Tidak. Apa yang kita lakukan? Begitu imam salah, apa dulu kita ucapkan? Subhanallah, maha suci Allah. Allah dulu kita ingat bahwa dia keliru keterbatasannya sebagai manusia. Hanya Allah yang maha kuasa. Sama ini vaksin. Kan banyak cerita orang ini soal vaksin. Ini Indonesia masyarakat paling susah diatur. Ya toh, waktu tidak ada vaksin, Nabi bilang mana vaksin? Sekali ada vaksin, Nabi bilang lagi palsu. Sudah dinyatakan asli, Nabi bilang dah halal. Sudah dibilang halal, Nabi bilang presiden dulu. Sudah di presiden, Nabi bilang dah masuki, dah sampai jaruna. Saya bilang apa maumu semua itu cilaka. Ada vaksin ribu kok, tidak ada vaksin ribu kok juga. Tidak begitu Islam mengajarkan kita bermasyarakat. Orang bilang masih 65% di akurasinya Ustaz. Di 35. Saya bilang bos, kalau kau mau yang sempurna hanya ciptaan Allah yang sempurna.
Namanya selama ciptaan manusia pasti ada kekurangannya. Maka begitu salah imam, begitu salah pemimpin, yang kita lakukan bukan melempar. Bukan langsung tutup jalan itu depannya apa itu? Unismu. Wah, kalau tutup misalnya jalan, tutup Tommy Alauddin, tutup Tommy Urip Sumiharjo, mati maknakke. Terlambat mah pergi ceramah. Nah itu Tommy enak kalau ada teman tak polisi. Karena kalau nak lihat macam, Ustaz, Ustaz masih kok. Makanya jangan kau musuh itu polisi. Yang ketawa serius kayak ini. Kalau polisi tidak kasih keisi ini acara tidak jalan. Coba, ibu bapak, kalau hilang motor tak, siapa kita cari? Siapa? Polisi. Ayo. Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa. Siapa kita cari? Siapa? Satpol PP. Tidak digapai. Siapa dicari? Polisi. Maka kita harus baik-baik sama polisi. Pun kalau masih ada yang minta-minta uang di jalan, itu polisi peleng India. Pur. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Oh, diperiksa pentil lengkap, diperiksa SIM lengkap, diperiksa STNK lengkap, tetap ditilang. Dia bilang, kenapa Bapak tilang saya? Dia bilang, saya tidak suka lihat mukamu. Ini polisi peleng India, bukan polisi Polres Goa. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah begitulah kita bermasyarakat. Begitu salah pemimpin, subhanallah. Sudah itu, misalnya nak baca Qul Huwallah, tidak mau sampai-sampai. Bagaimana cara perbaikannya? Pertama, ganti surah. Misalnya nak baca, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma wala ana abidum wala ana abidum. Nabi bilang di belakang, kenapa itu terputar-putar tidak mau sampai? Nabi bilang, ini imam, ini juga kupikir. Tidak jari sambayang bos. Ya, imam, nanti imamnya ini mudah-mudahan yang betul-betul responsif. Ya seperti Pak Bupati. Ya, alhamdulillah ada keluhan bisa. Itu pemimpin itu harus pandai melihat apa yang diinginkan oleh masyarakat. Begitu juga penceramah. Kalau kita tahu di situ dia senangnya bahas soal-soal Barsanji, ya sampaikanlah Barsanji. Kalau kita tahu bahwa dia tidak suka maulid, ya sudah usah bahas maulid di situ. Itu namanya responsibility-nya baik.